Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera buat kita semua. Syukur alhamdulillah sampai di hari terakhir kerja ini, di hari Sabtu, kita masih tetap semangat mendidik dan datang ke sekolah untuk mencerdaskan anak bangsa. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang insya Allah akan menjadi uswatun hasanah buat kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini kami calon guru penggerak Angkatan 11 ditugaskan langsung oleh BBGP untuk menyebarkan pemahaman dan penerapan pemahaman tentang budaya positif. Jadi kehadiran kami di sini bukan untuk menggurui, tetapi sekedar berbagi pemahaman. Dan saya yakin Bapak Ibu guru sekalian lebih berpengalaman dari saya sendiri, terutama dalam menciptakan budaya positif di sekolah kita ini. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita mulai. Jadi biar semangat, biar fokus, kita games dulu sebentar. Jadi Bapak Ibu fokus pada tulisannya ya. Kalau pindah slide, menjawab, fokus pada tulisannya. Apa? Merah, Cepat ya. biru, hitam, kuning, hijau, putih. Berarti Bapak Ibu semua masih semangat, belum ada yang ngantuk ya. Sekarang, apa itu budaya positif? Kalau Bapak Ibu pasti sudah paham ya, apa itu budaya positif. Jadi untuk menyamakan persepsi, saya tanya dulu Bapak Ibu sekalian, apa itu budaya positif? Kebiasaan yang baik. Jadi kita sharing saja ya. Apa itu budaya positif? Menurut saya budaya positif itu kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kalau dalam lingkungan sekolah berarti tentang moral, akhlak. Mungkin masih ada satu orang lagi yang bisa menerangkan tentang apa itu budaya positif menurut pemahaman Bapak Ibu sekalian. Gimana Pak Guru Agama? Kalau menurut saya hampir sama seperti apa yang disampaikan Pak Andika. Budaya positif itu sebenarnya adalah kebiasaan-kebiasaan yang menjadi sesuatu yang bernilai atau bermanfaat bagi lingkungan ataupun dirinya sendiri. Mungkin itu. Terima kasih. Ya hampir sama ya. Jadi budaya positif menurut Bapak Ibu adalah nilai-nilai kebaikan yang diterapkan di sekolah. Tujuannya adalah untuk membuat anak-anak itu lebih disiplin, lebih sopan, dan karakternya lebih bagus lagi. Jadi kalau menurut istilah, jadi menurut teorinya ya, budaya positif adalah sebuah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga. Contoh di sekolah kita ini, misalkan budaya KB ya, kalau di sini itu merupakan budaya positif, pembiasaan yang diterapkan di sekolah. Ketika kita lewat di depannya guru tak, sebaiknya kita menundukkan badan kemudian berkata KB. Itu tujuannya adalah untuk menjadikan keyakinan bagi siswa, dan dalam lingkup yang lebih besar itu akan menjadi karakter siswa ketika dia berada di komunitasnya atau di lingkungan tempat tinggalnya, seperti itu. Kemudian kira-kira selama ini yang Bapak lakukan
Apa peran Bapak Ibu guru dalam menciptakan budaya positif? Apa peran Kak? Ya, terima kasih atas kesempatannya. Peran yang pertama itu adalah kita menjadi guru sendiri yang menjadi contoh dulu. Itu yang pertama dulu. Sebagai yang bisa menciptakan budaya positif. Kita kan guru dan ditiru. Jadi kita dulu yang bisa menjadi contoh. Kemudian baru kita bisa membimbing anak-anak lebih baik. Terima kasih. Baik, sangat menginspirasi sekali jawaban dari Pak Andika. Mungkin masih ada yang lain dari Ibu? Ibu? Terima kasih. Hampir sama deh, karena tidak sebagai panutan yang harus dicontohi oleh siswa, khususnya kita berikan contoh yaitu kesopanan, sopan santun, bagaimana disiplin, supaya anak-anak lihat bahwa oh seperti ini kalau kita di dalam lingkungan sekolah, bahwa kita harus mencontohi guru kita, dia disiplin, dia kebersihan apa segala macam. Berarti itu mencerminkan bahwa kita adalah contoh supaya anak-anak kita bisa mengikuti. Terima kasih. Super sekali jawaban dari Ibu Jemrana ya, dan Pak Dika, itu sangat luar biasa. Dan sebenarnya itu telah kita terapkan di masing-masing di kelas tak. Kita terapkan begitu juga di kehidupan sehari-hari. Ya, jadi hampir sama sebenarnya, tapi secara teoritis untuk menciptakan budaya yang positif di sekolah, guru hendaknya mampu menjalankan perannya. Jadi peran guru itu ada salah satunya adalah berpihak kepada murid. Jadi itu. Kemudian berikutnya adalah peran guru itu salah satunya adalah sebagai pemimpin pembelajaran. Jadi pemimpin pembelajaran ini bukan dari segi manajerial, tetapi pemimpin pembelajaran adalah bagaimana kita berpikir untuk dapat menciptakan suasana belajar yang humanis dan menyenangkan bagi siswa. Seperti itu. Karena budaya positif itu mendorong murid untuk mampu berpikir dan bertindak serta mencipta. Jadi ketika siswa sudah merasa nyaman dengan lingkungan sekolah mereka, lingkungan tempat belajar mereka, yang budaya positifnya bagus, pasti itu akan mendorong siswa untuk dapat berpikir dan bertindak serta mencipta. Semua itu dilakukan adalah sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ujung-ujungnya itu dari proses pendidikan itu adalah bagaimana siswa itu bisa merdeka. Merdeka itu seperti yang kita ketahui, merdeka adalah kita tidak dikontrol lagi dan bergantung lagi pada orang lain. Seperti itu. Ya. Tadi caranya kan sudah dengan memberi teladan ya, serta contoh yang baik. Oke, kita lanjut saja. Jadi cara yang dapat dilakukan adalah seorang guru itu yang baik harus memiliki kemampuan mewujudkan budaya positif di sekolah. Tadi seperti saya bilang, seorang guru itu harus memiliki peran serta nilai seorang guru. Salah satu nilai seorang guru itu adalah bagaimana kita mampu merefleksi diri, kita mampu inovasi. Inovasi adalah kita harus keluar dari zona nyaman. Kita harus selalu mencoba sesuatu yang baru agar nantinya dapat sesuai dengan kebutuhan siswa kita. Dan yang kalau penting itu adalah kita harus selalu membangun kolaborasi antara sesama guru. Jadi budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti. Jadi budaya positif itu ada juga konsep-konsep intinya. Yang pertama adalah disiplin positif. Jadi ada nanti namanya itu disiplin positif. Kemudian ada juga namanya nilai-nilai kebajikan universal atau nilai-nilai kebaikan secara umum. Kemudian
budaya positif juga dapat terwujud ketika kita sudah memahami motivasi seorang manusia untuk berperilaku atau melakukan sesuatu. Ini kaitannya dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi perilaku seseorang itu pasti dipengaruhi oleh 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian juga posisi kontrol seorang guru. Posisi kontrol seorang guru. Jadi posisi kontrol itu seorang guru nanti kita pelajari juga ketika kita mendidik anak, terutama pendidikan karakter, itu kita juga sebagai seorang guru itu memiliki 5 posisi kontrol. Ini semua itu sebenarnya ada di PNM. Kemarin ada di PNM. Kemudian setelah itu bagaimana caranya kita dapat membuat sebuah keyakinan kelas di dalam kelas kita. Kemudian juga yang lebih luas lagi adalah keyakinan sekolah. Serta yang terakhir adalah penerapan segitiga restitusi sebagai upaya kita dalam menyelesaikan sebuah masalah yang timbul dalam proses pembelajaran. Seperti itu. Jadi ini semua akan kita bahas dalam pertemuan kali ini. Jadi ini semua ya. Tadi yang saya sampaikan bahwa konsep inti dari budaya positif adalah perubahan paradigma belajar. Jadi paradigma belajar sebelum era kurikulum merdeka itu berbeda dengan paradigma belajar setelah era kurikulum merdeka. Terutama itu penerapan konsep pembelajaran berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua adalah nilai-nilai kebajikan universal. Kenapa? Karena setiap diri manusia itu sebenarnya memiliki nilai-nilai kebajikan di dalam dirinya. Jadi tidak ada orang yang tidak memiliki nilai-nilai kebaikan di dalam dirinya. Pasti semua orang memiliki nilai kebaikan dan potensinya masing-masing. Kalau di bahasa kami fitrah. Jadi orang terlahir dengan fitrah kebaikan di dalam hatinya masing-masing. Kemudian setelah itu motivasi perilaku manusia. Jadi dengan memahami 5 kebutuhan dasar manusia tersebut, kita akan mampu mengidentifikasi apa sih yang memotivasi perilaku dari siswa kita selama proses pembelajaran. Mau itu perilaku baik ataupun perilaku yang kita anggap kurang baik. Itu semua pasti tergantung dari 5 kebutuhan dasar mereka. Kemudian berikutnya adalah bagaimana kita menyusun sebuah keyakinan kelas. Di dalam kelas, bagaimana kita mengatur kelas kita, mendesain sebagaimana mungkin kelas kita dengan keyakinan kelas. Setelah itu disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Yang pertama, kita masuk ke pembahasan pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang holistik. Jadi pembelajaran holistik itu adalah pembelajaran yang menyeluruh. Jadi tidak lagi yang pintar saja yang diajar, yang kurang pintar, yang sedangkan kau. Jadi bilang, bukan bilang yang tidak tahu membaca sini dulu, Pak Guru ajar. Yang sudah pintar membaca, kerjanya dulu, nanti dikau. Bukan seperti itu, tetapi pembelajaran itu harusnya secara menyeluruh dilakukan dalam waktu yang sama. Kemudian yang kedua, partisipatif. Jadi pembelajaran itu harus melibatkan komunikasi 2 arah, bahkan komunikasi 3 arah. Bukan hanya guru yang sebagai subjek pembelajaran, guru yang mengambil peran paling banyak, tetapi yang paling penting itu adalah bagaimana kita memancing siswa untuk dapat jadi aktif dalam pembelajaran. Nanti ujung-ujungnya adalah bagaimana siswa itu bisa mandiri dalam proses pembelajarannya. Kita tinggal bikin dulu saja jalan itu pembelajaran. Kita cuma kasih saja tugas, oh ini yang mau dipelajari, anak-anak sendiri nanti yang cari pelajarannya. Seperti itu. Kemudian pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi pembelajaran yang berdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang dilakukan dengan tujuan kita mengakomodir semua kebutuhan belajar siswa.
kita mengakomodir semua potensi yang dimiliki oleh siswa. Itu namanya pembelajaran berdiferensiasi. Bukan lagi kita pembelajaran yang hanya satu cara saja. Siswa ini saja yang paham, yang lain tidak paham, terserah. Bukan seperti itu. Kemudian yang paling penting adalah bagaimana kita menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kebutuhannya itu berbeda-beda, dengan harapannya bisa belajar sesuai dengan kebutuhannya. Berdasarkan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi ujung-ujungnya itu pelajaran kita sekarang itu pasti profil pelajar Pancasila. Itu. Jadi kita ingin siswa seperti apa? Ingin siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila. Itu sekarang. Ya, jadi di pelajaran baru, paradigma baru, guru itu berperan cuma sebagai fasilitator saja. Jadi kalau dulu kita berperan sebagai sumber belajar, guru adalah sang maha tahu. Kalau dulu, saya ingat dulu om saya tugas di Toraja, karena dia guru, ada orang mau potong ayam, dia dipanggil. Ada televisinya orang rusak, dia dipanggil. Padahal bukan bidangnya, tapi apa? Tapi pemahaman orang dulu bahwa guru adalah sang maha tahu segalanya. Kalau diibaratkan sekarang guru sama dengan Google, apa saja kita tanyakan pasti ada jawabannya. Jadi fasilitator harus mampu memberikan pemahaman mendalam yang melibatkan murid secara aktif. Ingat ya, secara aktif. Serta mampu menuntun tumbuh kembang murid berdasarkan kodrat alam dan kodrat zamannya. Di pertemuan yang lalu di pembahasan visi dan misi, saya sudah menjelaskan bahwa kodrat alam itu seperti apa dan kodrat zaman itu seperti apa. Setiap manusia itu pasti ada eranya. Setiap era pasti ada manusianya di dalam. Jadi kita tidak bisa mencampur adukkan era yang berbeda menjadi satu kesatuan. Sekarang kita sharing-sharing saja yang Bapak Ibu lakukan selama ini ya. Seberapa mendominasi pembelajaran di kelas? Seberapa mendominasi kalau mengajar di kelas? Ya, sangat mendominasi. Kalau di persentase berapa persen? 70%. 70%. Sekarang pertanyaannya, dari kegiatan Bapak yang mendominasi kelas, pertanyaan adalah apakah Bapak Ibu dapat mengontrol dan mengendalikan orang lain, khususnya murid? Kira-kira dari yang telah kita lakukan, apakah kita dapat mengontrol dan mengendalikan siswa? Belum sepenuhnya. Hah? Belum sepenuhnya. Belum sepenuhnya. Kira-kira dari 10 siswa, berapa yang sudah bisa dikendalikan? 40%-nya. 40%-nya. Lanjut. Apakah Bapak Ibu dapat merubah mereka menjadi yang Bapak Ibu inginkan? Belum. Hah? Belum. Belum. Kira-kira apa kendalanya? Keberagaman. Keberagaman. Apa lagi kendalanya? Karena yang Bapak Ibu tuntutkan, mungkin saja yang Bapak Ibu tuntutkan kepada mereka tidak sesuai dengan minat dan bakatnya. Seperti itu. Jadi ada terjadi pertentangan di dalam hatinya, sehingga Bapak tidak dapat merubah mereka menjadi Bapak yang Bapak Ibu inginkan. Sekarang kita games kecil dulu untuk mematahkan tadi, atau untuk kira-kira apa yang menyebabkan tadi Bapak Ibu sampai cuma bisa mengontrol sesuatu 40%? Apa yang membuat Bapak Ibu tadi susah mempengaruhi siswa kita? Ya,
Coba Bapak Ibu, kira-kira ketika Bapak Ibu ibaratkan, tidak usah yang pakai kertas ya, ibaratkan saja tangan tak menggenggam sesuatu yang paling berharga dalam diri tak. Entah itu apa, terserah pokoknya yang paling berharga. Kemudian datang teman tak satu orang. Sebenarnya ini harus diperagakan tadi, jangan nih. Datang teman tak, seorang teman tak, bujuk ki untuk buka itu genggaman tangan tak. Nah lonyo-lonyo meki, nah ancam meki, mau kita kasih uang dan sebagainya. Kira-kira Bapak Ibu mau tidak membuka tangannya? Bagaimana? Ibu Ida, mau kita buka tangan tak? Kalau datang buka tangan tak ya? Kasih uang. Sementara yang kita genggam ini adalah hal yang paling berharga. Kira-kira bagaimana Bu? Kalau menurut saya tergantung yang merayu. Tergantung yang merayu. Ya, tergantung yang merayu apa yang disampaikan ke kita. Ya. Karena bisa saja apa kata-kata yang disampaikan ke kita itu bisa membuat kita luluh atau tidak. Jadi tergantung yang merayu. Berdiri Ki bagus. Di sini Ki Pak. Kalau menurut saya bisa saya berikan tergantung tujuannya peminta itu apa. Kalau untuk tujuannya kebaikan dipergunakan untuk sesuatu yang baik, pasti saya berikan. Tapi kalau untuk sesuatu yang salah dapat merugikan orang lain, tidak akan saya berikan. Jadi tergantung tujuannya orang yang minta. Baik, dua jawaban sudah mewakili. Kita, gimana kalau dia minta secara paksa? Apa kita rela membuka? Ya paksa dibuka. Tidak. Tidak kan? Tidak. Tidak. Seperti itu. Kita lihat. Nah, yang pertama dulu tadi. Apakah Bapak Ibu membuka kepalan tangannya ketika tadi? Misalkan kondisinya ada yang paksa Ki, buka ini. Apakah kita buka? Hah? Tidak akan tidak buka kan? Nah, paksa. Sekarang pertanyaan yang kedua. Dari yang telah Bapak Ibu praktekkan tadi, pertanyaan sederhananya, sesungguhnya siapa sebenarnya yang kontrol Ki mau membuka dan menutup tangan Kak? Hah? Kita sendiri. Diri sendiri atau orang lain? Diri sendiri. Diri sendiri kan? Ya. Jadi yang dapat mengontrol perilaku tak siapa, orang lain atau diri sendiri? Diri sendiri. Diri sendiri. Itu poinnya di situ. Jadi kontrol terhadap perilaku tak itu kita sendiri. Biar kita diancam orang misalkan kalau tidak sesuai sama keinginan tak, kita tidak mau membuka tangan tak, kita tidak mau memberikan hak tak kepada orang lain, pasti tidak akan kita buka. Jadi itu adalah kontrol, itu adalah bersumber dari diri sendiri. Itu. Jadi banyak sedikit tadi sudah sedikit mencerahkan tadi kenapa kita tidak bisa mengendalikan orang lain seperti itu. Jadi tadi guru mendominasi di dalam kelas, guru berusaha mengendalikan peserta didik, dan yang paling terakhir tadi adalah guru berusaha merubah peserta didik menjadi apa yang kita inginkan. Jadi kalau kita rubah peserta didik berdasarkan apa yang kita inginkan, tetapi dia tidak sesuai dengan keinginannya, tidak akan berubah. Yang bisa merubah dirinya adalah dirinya sendiri. Jadi sesuatu yang sedang kita kontrol sebetulnya tidak bisa dikendalikan ya. Kita cuma bisa mengontrolnya, tetapi untuk mengendalikannya itu hal yang mustahil. Karena apa? Karena yang dapat mengontrol diri sendiri adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Itu adalah filosofi sederhana sebenarnya. Yang sebenarnya kita tahu sih, cuman kita lupa untuk menerapkannya di dalam proses pembelajaran seperti itu. Ya, jadi ini paradigma lama dalam proses pembelajaran itu seperti ini. Stimulus respon. Jadi stimulus respon itu adalah kita merespon berdasarkan
gangguan dari luar seperti itu. Jadi paradigma lama itu mengatakan bahwa kebutuhan semua manusia itu sama. Nyatanya kebutuhan setiap manusia itu sama atau berbeda? Berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Itu kalau stimulus respon atau paradigma belajar lama. Jadi setiap orang memiliki gambaran yang berbeda atau sudut pandang ya. Kita melihat suatu hal, suatu gambar saja, pasti kalau paradigma lama itu kita kasih sesuatu, misalkan gambar fotosintesis, harapan tak sama semua pandangannya, sama semua pemahamannya. Tetapi sebenarnya tidak, tergantung sudut pandang kita masing-masing, tergantung sudut pandang siswa. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ujung-ujungnya apa? Guru memaksakan pemahamannya kepada siswa. Kamu harus seperti ini. Kalau kerjakan perkalian harus seperti ini, harus sama. Giliran datang siswanya bawa PR-nya tidak sama, sampai ngajar kok nih mamamu salah, harus sama dengan guru. Itu yang kita lakukan dulu, termasuk saya. Ternyata semua perilaku orang itu, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau dulu itu, pokoknya perilaku buruk itu selalu kita pandang kesalahan. Ada yang terlambat datang, ya oh salah kenapa terlambat. Padahal sebenarnya kita sebagai guru harus kita tahu dulu apa kebutuhan, apa motivasi siswa itu sehingga datangnya terlambat. Seperti itu. Kehilapan kita termasuk saya sering menjustis orang tanpa menyelidiki dulu apa latar belakangnya melakukan hal tersebut. Ya, kamu itu pemalas, lambat terus. Kita lihat secara kulitnya saja tanpa kita mencoba untuk mendalaminya. Orang lain bisa mengontrol saya, itu paradigma dulu. Tapi ternyata sesuai tadi yang Bapak Ibu praktikkan, hanya diri kita yang bisa mengontrol perilaku kita sendiri. Ya. Jadi dulu itu model berpikir tak menang atau kalah, benar atau salah. Kalau kau tidak sesuai sama saya, salah. Kalau kau tidak sesuai, benar. Seperti itu. Tetapi paradigma baru itu model berpikirnya adalah menang dan menang. Tidak ada yang salah. Ya, seperti itu. Kita lanjut saja. Ya, kita sekarang masuk di pembahasan kedua. Tadi teori kontrol. Sekarang disiplin positif. Jadi disiplin positif adalah sebuah pendekatan untuk menuntun kodrat anak dengan agar berdaya dalam mengontrol dirinya. Jadi di paradigma sebelumnya kita yang kontrol siswa, kita yang mengarahkan dia. Tetapi di paradigma baru ini tugas kita hanya membimbing siswa agar dia dapat mengontrol dirinya sendiri. Jadi itu bedanya. Jadi paradigma baru dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Jadi kemudian tanpa imbalan penghargaan, ancaman maupun hukuman. Jadi kalau dulu Bapak termasuk saya dulu, kenapa kok cepat sekali datang? Takut kan dihukum? Kalau dulu begitu, waktu saya sekolah dulu. Kenapa sampai begadang hafal perkalian? Takut kan dikasih berdiri karena di tiang bendera. Seperti itu. Jadi tugas kita sekarang itu membimbing kodrat siswa untuk dapat mengontrol dirinya sendiri, ya. Supaya nanti siswa dapat melakukan nilai-nilai kebajikan tanpa mengharapkan lagi imbalan, tanpa mengharapkan lagi penghargaan, atau tanpa rasa takutnya terhadap ancaman untuk melakukan sesuatu. Ya. Jadi sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai kebajikan secara umum. Nanti kita bahas apa itu nilai-nilai kebajikan universal. Dan memiliki motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik bukan pengaruh ekstrinsik atau bukan pengaruh dari luar, tapi yang mempengaruhi adalah motivasi dari dalam dirinya.
dalam merubah perilaku ke arah yang lebih baik lagi. Jadi orang itu merubah dirinya menjadi lebih baik diharapkan bukan karena ada dorongan dari luar, tetapi karena kesadarannya sendiri. Ya, nih. Jadi nilai-nilai kebajikan tadi yang digaung-gaungkan dari tadi itu nilai-nilai kebajikan. Apa sih nilai-nilai kebajikan? Jadi nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat bawaan manusia, sifat-sifat positif yang ada di dalam diri kita semua, yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Jadi setiap individu pasti mau jadi versi terbaik dari dirinya, mau menjadi orang yang, kalau di Islam mau menjadi orang yang soleh, mau menjadi orang jujur, mau menjadi orang yang dapat dipercaya. Itulah semuanya yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan. Dalam hal ini nilai-nilai kebajikan itu terbagi 3 ya, kalau dalam pendidikan. Yang pertama adalah nilai-nilai kebajikan yang berupa profil pelajar Pancasila, yang merupakan tujuan dari proses pembelajaran kita, yaitu membentuk siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila. Berikutnya, ya, memiliki toleransi. Ini karakter. Ya, kalau di K13 dulu ada KI, ya, ini penilaian toleransi, integritas, mandiri, menghargai, kreatif, percaya diri, dan komitmen. Kemudian yang terakhir adalah ini penilaian sikapnya anak, bagaimana, apakah dia cinta Tuhan, apakah jujur, apakah sopan santun, rendah hati, dan toleransi. Ketiga nilai kebajikan inilah yang harus kita pupuk di dalam dirinya siswa tak semua. Caranya ya tergantung Bapak Ibu. Sekarang kan ada namanya berdiferensiasi. Cara yang dilakukan di kelas 5 tidak mungkin bisa diterapkan juga di kelas 4 karena berbeda karakter. Cara itu masing-masing saja. Mungkin bikin apa supaya bisa menumbuh kembangkan nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam diri siswa. Jadi kalau tumbuh semua ini, tidak capek nanti marah-marah kapan, tidak capek nanti berteriak-berteriak. Ya, kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan untuk menjalankan aktivitas duniawi. Bahasa kasarnya, segala kebutuhan yang digunakan untuk hidup. Ya, seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi kita berperilaku itu, orang berperilaku itu mau berperilaku baik, mau berperilaku yang kurang baik, semuanya itu tujuannya pasti untuk memenuhi kebutuhan dasar yang ada pada dirinya. Sekarang kita lihat apa saja sih kebutuhan dasar tersebut sehingga bisa berpengaruh sangat besar kepada perilaku orang. Ya ini. Jadi kebutuhan dasar itu dibagi atas 5. Yang pertama itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa ingin diterima. Yang ketiga, kemusahan. Yang keempat adalah freedom atau kebebasan. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Kalau kebutuhan untuk bertahan hidup pasti makanan, pakaian, tempat tinggal, rasa aman dan sehat. Kemudian kalau kasih sayang, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam suatu komunitas atau sebuah kelompok. Kemudian kebutuhan dasar penguasa. Setiap orang itu ingin dihargai, harga diri tak, ingin untuk dianggap sebagai pemimpin. Di dalam kelas itu seperti itu. Ada yang mau dianggap sebagai pemimpin, penguasa, ada yang mau dianggap sebagai orang yang paling berprestasi di dalam kelas, diakui dan didengarkan. Kebebasan, ini yang paling banyak, kebebasan. Mandiri, memilih pilihan, mencoba hal-hal yang baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi banyak di siswa kejadian di kelas ini yang banyak dipengaruhi oleh kebutuhan kebebasan. Ribut di kelas, suka lari-lari, itu kita larang dia tidak mau, itu karena dia yang melatar belakangnya adalah kebutuhan akan kebebasan. Dan terakhir adalah kesenangan, bermain, humor, antusias, dan tertawa. Kalau ada sesuatu yang selalu ketawa dalam kelas,
Itu yang mempengaruhi itu adalah kebutuhan akan kesenangan. Ya, motivasi perilaku manusia. Ya, jadi motivasi perilaku manusia itu terbagi atas 3 ya. Ada yang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada orang yang berbuat karena takut dihukum. Itu maksudnya, seperti itu. Kemudian yang kedua, ada orang juga yang berbuat sesuatu karena untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Kalau bahasa di sininya mau ditodak. Todak. Todak pandikan perbaiki demi baiknya. Ya, mulai di sana. Kemudian yang terakhir adalah ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi mau saya jadi orang baik karena diriku sendiri, bukan gara-gara kau yang paksa saya. Kemudian menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Saya yakini nilai kejujuran itu sangat baik, jadi saya harus selalu jujur. Dan ketiga, ini kira-kira mana yang bersumber dari luar dan mana yang bersumber dari dalam? Intrinsik. Yang mana Bapak Ibu? Jadi kita lihat ya. Nah, ini adalah eksternal, motivasi eksternal, yaitu untuk menghindari hukuman dan mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini adalah motivasi eksternal. Jadi biasa itu siswata itu mau kerja ada gurunya. Itu diam dalam kelas ada gurunya. Itu semua adalah yang mempengaruhi adalah motivasi eksternal. Itu siswata mau nak kerja itu tugasnya bagus-bagus, kalau dikasih penilaian, kalau tidak diperiksa jawabannya dengan kerja, itu juga merupakan motivasi eksternal. Yang harusnya kita tumbuhkan adalah ini, motivasi internalnya, dengan kesadarannya sendiri siswa untuk melakukan sesuatu. Saya hafal perkalian karena apa? Karena supaya mudah Kak nanti kalau belajar matematika. Saya harus hafal Asmaul Husna supaya mudah Kak nanti ketika disuruh Kak nanti misalkan di tempat-tempat lain seperti itu. Saya menyapu kelas supaya kelasku bersih. Itu semua adalah motivasi internal dari siswa. Dan itu yang harus kita bangun Bapak Ibu. Jadi jangan kita terbiasa membangun karakter anak dengan menakut-nakutinya dengan hukuman, mengiming-iminginya dengan imbalan, gitu semua. Tidak apa-apa dilakukan, tetapi dalam konteks yang sedikit saja, sebagai memotivasi. Kemudian lanjutannya itu lakukan di hati. Jadi ini, hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebih akan meminimalisasi motivasi eksternal dari dalam diri siswa. Apa yang bisa dilakukan yang berbuat salah? Apa nih Pandika? Apa yang biasa kita lakukan Pandika? Pada sesuatu yang berbuat salah. Apa punishment-nya? Tidak serunya. Apa? Dia tidak seru nyamuk. Adik katung deh. Hah? Bagaimana nih? Apa? Misalnya suruh jawab pertanyaannya. Ya, Pertanyaannya sendiri, misalnya kalau dia terlambat, ya, benar nggak itu terlambat? Salah nggak? Betul nggak? ya. Atau dia mengajak temannya? Ya. Kita tanya, kira-kira mengajak teman itu bagus apa tidak? Sesuai Ya. nggak dengan nilai Pancasila? Ya. Kalau dia sudah menjawab, apalagi tindakan Bapak? Terus tanya lagi, benar tindakan betul apa tidak? Salah Pak. Jadi belajar bukan salah ini. Jadi misalkan dia mengakui kesalahannya, terus tidak diapa-apai, Tidak. tidak dapat konsekuensi, Pasti cuma dapat nasihat saja. Nasihat saja. Ya, jangan dilakukan ulang lagi. Namanya pasti saya bilang selalu menjadi orang baik itu sulit. Makanya harus diajar. Aduh. Katung deh. kalau sesuatu pekerjaannya salah semua, berapa nilai kita kasih?
Kadang saya dinilai, saya kasih salah semua tapi tidak saya kasih nol. Nasional. Iya. Nah, Cuma salah semua. Saya Kasih salah tapi nilainya ada. nilai 20. oke. Kalau 20 masih, tapi kalau nol saya tidak kasih. Berarti Bapak guru kelas 5 ini, Bapak Andika ini sudah mulai meninggalkan paradigma lama dalam mendidik. Tidak lagi memberikan hukuman, tetapi memberikan kesadaran. Ini sedikit salah satu upaya yang Bapak kelas 5 lakukan untuk tadi lebih meningkatkan lagi motivasi internal dari diri siswa. Mengakui kesalahannya. Tapi kecuali Kecuali apa? dia nakal ribut tidak kerja dapat nol itu terus nol. Ya, Dia nggak bisa kasih tulis kalau dia pada saat nakal tidak kerja, harusnya tindakannya sama tadi ya. Sama Buat salah ya. Sama Sama tadi sekali kita tidak jawab. tindakan. Nah, jadi ini 3 hal ini yang dapat, yang maksudnya yang mendisiplinkan siswa. Ya, ini yang kita lakukan pada zaman dulu, pada zaman sekolah dulu. Paradigma lama itu adalah hukuman. Hukuman itu biasanya tidak terencana, tiba-tiba ada anak ribut, tiba-tiba dicerki. Dia wakil depannya guru tidak tabe-tabe, tiba-tiba langsung petak, tidak diberi alasan, tidak ditanya-tanya ki. Ya, kalau konsekuensi ini di kelas tengah ini, konsekuensi adalah terencana dan disepakati sesuai aturan. Dan misalkan kita tulis bagi dari konsekuensinya, misalkan siswa yang mengerjakan pekerjaannya nilainya kalau salah dapat nilai 0, kalau benar dapat nilai 100. Jadi siswa yang salah dapat 0, yang benar dapat 100. Itu adalah bagian dari konsekuensi. Sesuatu yang disepakati, ketika orang tersebut melanggar, dia menerima apa yang didapatnya. Itu seperti itu. Kemudian kalau hukuman, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Kalau terlambat kita datang, tidak tahu ini apa dihukum kita nanti nih, terlambat di upacara, tiba-tiba hari ini lain hukumannya, besok lain lagi hukumannya, seperti itu. Tapi kalau konsekuensi, murid sudah tahu, kita sudah tulis aturan bahwa yang terlambat upacara nanti upacara sendirian misalkan. Jadi kalau siswa terlambat, dia laksanakan upacara sendirian. Atau dalam bahasa kasarnya, hormat di bendera selama setengah jam misalkan, seperti itu. Namanya konsekuensi. Kemudian bersifat satu arah saja, guru saja tidak dikasih siswa. Kalau salah kamu hukum kenapa? Itu namanya hukuman. Konsekuensi sikap guru selalu memonitor murid, jadi dia memonitor. Sekarang paradigma baru itu ada namanya istilahnya restitusi. Jadi restitusi itu kita sama siswa yang melakukan kesalahan ngobrol bersama, berdiskusi, kemudian menyepakati kira-kira apa yang dilakukan, apa yang dapat kulakukan sebagai konsekuensi dari perbuatannya. Itu sekarang yang dilakukan. Kemudian murid diberi pilihan untuk memperbaiki kesalahannya, kayak tadi yang dilakukan Pak Andika. Itu sayangnya tadi, seandainya Pak Andika tadi memberikan kesempatan pada muridnya untuk memilih, oh kau salah tadi, kira-kira apa yang harus kau lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu. Itu namanya restitusi. Ujung-ujungnya adalah murid mencari solusi atas masalahnya sendiri. Murid kita itu diajar untuk bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah yang telah dilakukan. Ya, kita lihat dulu ini. Pak Guru, kelas 5. Kita evaluasi mana yang masuk hukuman, mana masuk konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini waktu masuk pandemi. Konsekuensi gini. Diminta pusat, enggak hukuman. Hukuman. Ada perintah. Ini menggantikan kertas Konsekuensi. tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman.
hukuman ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu hukuman ya. Jadi saya rasa Bapak Ibu jauh lebih tahu daripada saya, sudah bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Ini posisi kontrol kita sebagai guru dalam mendisiplinkan murid. Itu yang pertama adalah penghukum. Nah, kita lihat. Penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Jadi kita posisi menghukum itu seakan-akan bahwa hukuman dapat menyelesaikan masalah. Nah, jadi jenis-jenis bentuk-bentuk hukuman, kalau kita memposisikan diri kita sebagai penghukum, biasa kita meminta siswa untuk hormat pada bendera selama 1 jam. Itu. Kemudian selesaikan tugas ini. Awas kalau tidak selesai. Itu. Bentuk-bentuk perkataan seperti itu merupakan perkataan posisi kontrol sebagai penghukum. Lanjut. Ya. Sekarang pembuat rasa bersalah. Jadi kita juga sebagai guru itu terkadang memposisikan diri kita sebagai pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut, jadi tidak kasar, tidak kayak tadi. Kau tidak kerja tugas, tadi keliling lapangan. Kita berusaha lembut, karena pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah, dan merasa rendah diri. Jadi biasanya itu kata-katanya itu lebih lembut ya. Kalau membuat rasa bersalah, kamu itu selalu saja ribut dalam kelas, kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu. Jadi mereka merasa bersalah, saya telah kecewakan bapak ibu. Begitu. Kenapa kamu mengangkat sekali di sekolah? Kerja berkali terus. Ya, aku pikir kita orang tuamu di rumah capek-capek cari uang. Kamu tidak takut mengecewakan mereka. Itu semua adalah posisi kontrol membuat rasa bersalah. Ada juga posisi kontrol sebagai teman. Ya, pada posisi ini kita tidak menyakiti siswa, namun akan tetap berupaya mengontrol murid. Lebih humanis lagi, posisi teman pada guru bisa negatif ataupun negatif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Jadi ketika kita memposisikan diri kita sebagai teman, maka apa yang terjadi, murid kita akan lebih terbuka sama kita, lebih terbuka untuk menceritakan masalahnya, lebih terbuka untuk mengakui kesalahannya. Kata-kata yang biasa digunakan, ciri-cirinya ya, ayolah selesaikan tugasnya demi bapak. Kan biasa dibujuk siswa, toh sampai satu dulu itu, masa pak guru lagi yang mau satu tugasan, itu namanya itu. Ya sudahlah, tidak apa-apa. Lain kali jangan terlambat lagi ya. Kayak tadi yang dilakukan Pak Dika, ketika ada siswa yang terlambat, itu namanya adalah memposisikan diri sebagai teman. Kemudian yang ketiga, pemantau. Ini tadi pemantau ini adalah orang yang biasanya itu melakukan konsekuensi. Jadi dengan aturan yang sudah tertulis, ketika ada orang yang melanggar, dia pasti kembalikan. Oh, sudah ingat aturan yang tertulis. Misalkan kalau terlambat 15 menit harus ini. Kalau nilainya ini, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Itu biasa orang yang posisi kontrolnya adalah sebagai pemantau. Ini posisi kontrol manajerial. Ini adalah posisi kontrol yang diharapkan ya dimiliki oleh setiap guru di sekolah. Apa itu posisi kontrol manajerial? Posisi kontrol manajerial adalah ketika guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Itu posisi kontrol manajerial. Kemudian kata-kata yang biasa kita ucapkan adalah, kamu sudah menyadari kesalahanmu, sekarang apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaikinya? Jadi misalkan ada siswa tidak sengaja menyenggol vas bunga dalam kelas, jatuh, kita tanya siswa ketika nanti dia sudah menyadari kesalahannya, ditanya nih, kira-kira apa yang kau lakukan untuk memperbaiki kesalahannya? Kita beri tawaran, bukan kita bilang, kau sudah kasih jatuh, pokoknya harus kau ganti, ya bukan. Tapi kalau manajerial adalah memberikan solusi kepada anak-anak, mengajarkan mereka untuk bertanggung jawab. Sekarang kita coba dulu. Ya, posisi kontrol apa dia? Tadi 5 tadi posisi kontrol.
Apa? Penghukum, Pak. Penghukum, pembuat rasa bersalah, Penghukum. teman, pemantau atau manajerial. Penghukum. Apa? Ya, penghukum ya. Kata-kata penghukum. Kembali. Ya, sekarang ya, ini kira-kira ini posisi kontrol Bapak yang dilakukan Bapak ini di atas. Atau kalau Bapak berbicara seperti itu kepada siswa, apa posisi kontrol Bapak itu? Tidak perlu tidak menggunakan tugas. Kamu tidak perlu. Apalagi saya tadi suspensi ya. Jadi posisi kontrol itu adalah yang pertama itu adalah Hukuman. penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, apa namanya, manajer. Yang terakhir, yang kedua adalah pemantau. Kayaknya masih penghukum ini. Hah? Masih penghukum ini. Penghukum? Tugas. Kamu Ya. tidak akan mendapatkan. Fokus ke kamu tidak akan mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan. Berarti mereka sudah membuat konsekuensi sebelumnya. Berarti orang yang bertindak berdasarkan konsekuensi itu adalah posisi kontrol pemantau. Kemudian Kamu sudah. tadi sudah bocor nih. Sekarang apa Nah. yang akan kamu lakukan untuk Ini posisi kontrol apa nih? Ini posisi kontrol ini, kata-kata seperti ini yang diharapkan keluar dari mulut Bapak Ibu sekalian ketika menyelesaikan sebuah persoalan yang terjadi di sekolah. Yaitu posisi kontrol manajer. Apa yang biasa Bapak Ibu lakukan? Mengatur kondisi kelas. Biasa dibuat aturan kelas. Biasa. Biasa. Dalam kelas tak ada tuh aturan kelas. Ujung kadang anak kelas. Ah, ya. Jadi sekarang kita masuk ke pembahasan yang berikutnya itu keyakinan kelas. Jadi guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi keyakinan kelas itu harus berawal dari kesepakatan kelas. Kalau dulu namanya aturan kelas, sekarang itu tata tertib dulu. Sekarang namanya keyakinan. Nah, keyakinan sekolah kelas merupakan pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah atau kelas. Nih. Jadi ingat Ki, kalau buat Ki keyakinan kelas ini poin-poinnya adalah harus bersifat abstrak, berupa pernyataan universal atau bersifat umum. Jadi bersifat umum ini artinya bukan cuma siswa saja yang laksanakan, tetapi kita juga sebagai guru harus melaksanakan, yaitu bersifat umum. Dibuat dalam pernyataan positif. Ya, jadi pernyataan positif harapannya adalah yang tumbuh di dalam dirinya siswa adalah tadi nilai-nilai positif, bukan berbuat karena dilarang. Itu kuncinya sebenarnya. Sesuai kondisi kelas, semua warga sekolah dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Isi dari keyakinan kelas merupakan pendapat dari semua warga sekolah. Gitu. Ya, ini contoh kita buat aturan kelas. Misalkan kelas tak ribut, kita membuat aturan kelas. Apa kira-kira aturan kelas yang di sini? Yang biasa kita lihat, kita lakukan. Contoh kondisi kelas tak ribut, atau banyak yang datang terlambat. Apa yang biasa kita buat? Aturan kelas tak biasa nomor 1 apa? Hah? Apa? Pasti kita tulis dilarang ribut, Dikeluarkan dari ruangan. dikeluarkan dari ruangan. Nah, Gara-gara apa dikeluarkan dari ruangan? gara-gara ribut. Nah, pasti kan kita tulis toh dilarang ribut pada saat proses pembelajaran.
Ya, itu. Dilarang datang terlambat, itu semua aturan kelas. Tetapi di keyakinan kelas, kata dilarang itu tidak boleh. Jadi tidak ada lagi dilarang datang terlambat, tapi yang harus dilakukan adalah datang tepat waktu. Jaga ketertiban saat proses pembelajaran, itu namanya keyakinan kelas. Jadi tidak ada lagi kata tidak, itu dihilangkan, tetapi diganti dengan kalimat-kalimat positif. Ya, ini Tidak boleh kencing di ruangan. Harus kencing di ruangan. ya ini ya. Nah, ini yang paling penting. Dari ini adalah akhir dari pembahasan kita, yaitu segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Tidaknya dihilangkan. Ya, guru yang berperan sebagai manajer. Jadi kita posisi kontrol sebagai manajer harus menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Ada 3 tahap dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan kembali keyakinan kelas yang telah disepakati. Nah, tujuannya apa? Kita melakukan restitusi. Tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri, dan paling penting adalah menghasilkan murid yang bertanggung jawab. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Ini dia segitiga restitusi. Ini segitiga restitusi, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, dan menstabilkan identitas. Ya. Di dalam tahapan menstabilkan identitas itu, jadi kita bekerja atau menanyakan siswa berdasarkan prinsip bahwa berbuat salah adalah bagian dari proses belajar. Jadi ketika ada sesuatu yang berbuat salah, tidak boleh kita marahi. Kita yakini bahwa kesalahan tersebut adalah bagian dari pembelajaran, bagian dari proses dia untuk menemukan sesuatu yang benar. Biasanya, kata-kata yang kita gunakan merestitusi dalam tindakan yang pertama menstabilkan identitas adalah bilang berbuat salah itu wajar. Nah, kita dukungi dulu, berbuat salah itu wajar. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna, bisa juga kita jelaskan begitu kepada siswa. Kemudian Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah. Kalau ada 2 orang bertengkar, bilang Bapak Ibu tidak mau mencari yang salah, tetapi ingin mencari solusi dari masalah itu. Kemudian tahap yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi tujuannya ini kita menggali motivasi siswa untuk berperilaku tersebut. Apa yang mendorong siswa melakukan kesalahan tersebut, itu tujuannya. Berperilaku yang dilakukan adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Jadi semua orang berperilaku. Membuat kesalahan juga itu karena adanya dorongan dari kebutuhan tertentu. Nah, ini kata-kata yang kita gunakan saat merestitusi. Ya. Yang pertama, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Misalkan ada yang ambil pulpennya teman, ditanya apa alasanmu ambil pulpennya teman. Kalau dia jawab karena saya suka, berarti yang memotivasinya itu melakukannya adalah tadi apa? Yaitu adalah kebutuhan akan kesenangan. Seperti itu. Kenapa kau ambil makanan temanmu? Padahal kau juga punya. Mau saya, karena saya yang paling jago di dalam kelas, itu motivasinya adalah kekuasaan. Lanjut. Yang paling terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Ya. Jadi siswa kalau sudah ke restitusi, sudah kita tahu nih apa penyebabnya kesalahannya, apa kesalahannya, kita tanya lagi terakhir. Kira-kira tindakanmu itu berdasarkan prinsip teori kontrol tadi, bahwa kita melakukan sesuatu karena motivasi intrinsik. Jadi kalau kita sudah paham apa motivasinya, kita tanya kembali, kira-kira apa yang kau lakukan ini melanggar atau tidak? Adakah tidak keyakinan kelas yang dilanggar atau tidak? Kalau ada, yang mana yang dilanggar keyakinan kelasnya? Itu seperti itu. Jadi ini pertanyaannya itu seperti ini. Apa dari kesepakatan kelas kita? Diingatkan kembali kepada siswa. Kemudian juga apa tindakanmu sudah sesuai dengan kesepakatan kelas? Siswa tersebut ditanya kembali, digali kembali tindakannya. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Dan yang paling terakhir adalah
jangan lupa kita menawarkan kembali kepada siswa apa yang akan mereka lakukan, apa yang mau mereka lakukan sebagai bentuk penebusan kesalahannya, untuk memperbaiki kesalahannya tersebut. Apa yang akan mereka lakukan. Dengan itu, kita akan mengajarkan siswa kita untuk selalu bertanggung jawab. Langsung doang. Jadi ini contoh ya, contoh kegiatan restitusi. Ini saja. Jadi itu tadi yang sempat saya sampaikan hari ini tentang disiplin positif. Kalau ada kekurangan, jadi Bapak Ibu bisa melakukan pendalaman lagi di PMM. Itu banyak contoh-contoh bagaimana melakukan restitusi, itu banyak contoh-contoh video tentang posisi kontrol guru, itu banyak di dalam PMM maupun platform-platform pembelajaran lain. Jadi harapannya tidak hanya sampai di sini. Nanti di lain kesempatan, kalau ada kesempatan, kita langsung mempraktekkan bagaimana itu melakukan sebuah restitusi di dalam kelas. Ya, seperti itu. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya, atas partisipasinya, atas keaktifan kita semua dalam forum kita kali ini. Ya Bu, saya akhir dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.